Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil aliyyil azim alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada fasubhanahu min ilahin azimin wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma. Nahmaduhu subhanahu wa bihamdihi haju ulul ahlami wan nuha wa nashkuruhu ala ni'amin la uhsa laha adadan wa la ablughu laha muntaha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul kabirul a'la wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila sabilil aqwam wal muhadhdhiri min turqil halaki wasyaqa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi a'immatil ilmi wal huda. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala faqad qala i'radukum 'anil nabil 'azim taghafulan wa jahla wa'lamu anna man atqana wa jahzama billahi naja wa man kafara bihi wastakbara tagha wa man tawakkal 'alaihi fahuwa kafar. Hadirin para jemaah-jemaah yang dirahmati Allah, selayaknya kita mensyukuri nikmat Allah bila di saat ini kita masih diberi kesempatan, diberi kekuatan untuk memenuhi panggilan Allah, yaitu panggilan untuk melaksanakan sholat Jumat sekali dalam satu pekan. Dalam hal ini khatib juga mengingatkan pribadi khatib dan umumnya para jemaah yang hadir di tempat ibadah ini bahwa selayaknya kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah dengan cara memperjuangkan atau berjuang untuk selalu meningkatkan ketaatan kita kepada Allah, dan juga berjuang dalam menjauhi segala larangan-larangan Allah sebagaimana yang sudah diberi contoh atau dituntunkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sunah-sunahnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, salah satu sifat Allah adalah Ar-Rahman, adalah Maha Pengasih, yakni Allah senantiasa menyayangi makhluknya dan tak akan menyia-nyiakan hak-hak makhluknya. Contohnya masalah rizki. Segala kehidupan yang telah diciptakan oleh Allah telah dijamin kebutuhan hidup yang berupa rizki. Hal ini telah ditegaskan oleh Allah dalam kitab suci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Surat Hud ayat 6. Tiada suatu makhluk hidup pun di muka bumi ini melainkan Allah lah yang menanggung rizkinya, dan Allah mengetahui tempat tinggalnya dan tempat di akhiratnya nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah, sekilas khatib hanya ingin mengingatkan pada pribadi khatib, umumnya para jamaah yang hadir, bahwa kita sebenarnya sudah diberi jaminan rizki oleh Allah. Kita ini sudah dipenuhi kebutuhan-kebutuhan kita untuk kehidupan kita selama di dunia ini.
Artinya kita tidak perlu merasa takut miskin. Kita tidak perlu merasa takut kelaparan. Atau kita tidak perlu merasa takut tidak bisa makan. Tidak. Karena rezeki sudah dijamin oleh Allah. Kadang orang orientalis mengatakan ora mamah, ora obah, ora mamah. Artinya, kalaulah tidak bergerak, tidak berusaha, bagaimana kita akan mendapatkan rezeki? Ingat para jemaah yang dimuliakan Allah, kalau kita tidak hati-hati dengan kata-kata bijak ini, kita akan termakan seakan-akan rizki kita dapatkan harus dengan bekerja. Rizki yang kita dapatkan harus dengan bekerja siang ataupun malam. Ternyata ini tidak sesuai dengan yang dikatakan dinaskan dalam Al-Quran surat Hud ayat 6 ini, bahwa tidak ada satu makhluk pun yang hidup di dunia ini yang tanpa jaminan rizki. Artinya semuanya sudah dijamin rizkinya oleh Allah. Ada sebuah fenomena menarik. Mungkin saja di antara kita yang hadir sini merasakan juga betapa seorang remaja ini takut melangkah untuk menikah. Khawatir tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Khawatir tidak bisa membahagiakan ataupun memberikan makan pada anak dan istrinya nanti. Sehingga kekhawatiran ini memuncak sehingga tidak berani melangkah untuk menikah. Setiap kali bertemu dengan teman ataupun saudaranya, kenapa kamu tidak menikah? Masih mengejar prestasi, masih mengejar rezeki. Sampai kapan? Sampai sukses. Kapan sukses? Ternyata tidak terjawab. Kalaulah planning, monggo. Tapi kalau melangkah untuk menikah tidak berani karena tidak ada uang, karena belum ada uang di tangan. Ingatlah, rizki itu di tangan Allah, bukan karena kita ini bekerja, tapi rizki itu Allah yang memberi, Allah yang menjamin. Artinya kita tidak boleh takut kelaparan. Ada kalanya orang tua khawatir tidak bisa membiayai anaknya yang ingin sekolah. Padahal si anak dengan semangat luar biasa untuk meneruskan sekolahnya. Sementara orang tua tidak berani membiayai karena rezekinya pas-pasan. Tapi ingat para jemaah yang dimuliakan Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak bakalan memberikan beban kepada seseorang kecuali Allah memberikan kekuatan untuk memikul beban tersebut. Kalaulah kita tidak mampu, kita masih punya Allah. Kita masih punya Allah. Bahkan berulang kali khatib menyampaikan ketika menyampaikan hal ini di sini, bahwa tugas kita hidup di dunia ini adalah untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah. Sebagaimana ayat yang sering kami sebutkan di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini berulang-ulang kali. Karena apa? Ayat ini sangatlah menjadikan motivasi hidup yang sangat luar biasa, khususnya dalam kehidupan pribadi khatib. Sangat luar biasa. Kita tidak takut. Ayat tersebut berartikan, dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka janji Allah akan memberikan dua hal. Satu, yaj'al lahu makhrajan. Allah akan memberikan solusi untuk semua permasalahan yang sedang dihadapi. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah pasti akan memberikan rizki yang tanpa diduga.
Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, apapun problema ekonomi yang sedang kita hadapi, apapun problema permasalahan keluarga yang kita hadapi, kita masih punya Allah. Kita masih punya Allah. Kalaulah kita tidak mengandalkan Allah, lantas mau mengandalkan apa lagi? Padahal jelas-jelas Allah menegaskan dalam surat Al-Ikhlas, dan ini satu-satunya ayat yang tidak terulang di surat yang lain. Singkat padat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahus Samad. Allah tempat bergantung segala sesuatu. Artinya, ketika kita tidak mampu mengerjakan sesuatu, ketika kita tidak mampu menghadapi sesuatu, ketika kita tidak mampu menghadapi anak yang sedang ketagihan FF misalkan, ketika kita tidak mampu menghadapi seorang istri yang sedang rewel ataupun yang penuh dengan curiga, mungkin dan bahkan pasti kita tidak akan mampu. Apa yang kita kerjakan? Kita masih punya Allah. Minta pada Allah. Bahkan ada sebuah doa yang sangat mendukung untuk menghadapi hal ini. Insya Allah sebagian jamaah pun juga hafal. Allahumma inni ushiduka anni radin ala, misalkan pada seorang istri, ala zaujati, bernama si fulana, fanzil ridwanaka alaiha. Ya Allah, hambamu bersaksi kepadamu bahwa hamba ini sangatlah ridho terhadap istriku yang bernama si A. Maka turunkanlah ridhomu ya Allah kepadanya. Insya Allah doa yang semacam inilah sangatlah dahsyat manfaatnya. Insya Allah doa ini sangatlah dibutuhkan kepada orang-orang yang sedang punya problem terhadap keluarga, entah istri ataupun anak ataupun orang tua sekalian. Tinggal merubah sedikit redaksi. Kalaulah untuk anak, inni usyiduka anni radin ala ibni Amir fanzil ridwanaka alaihi. Ya Allah, ya Allah, hamba ini bersaksi, betul-betul bersaksi, hamba ini ridho terhadap anakku bernama Amir, maka turunkanlah ridhomu kepadanya. Insya Allah apapun pekerjaan, apapun ulah seorang anak, apapun ulah seorang istri, jika Allah itu sudah ridho, maka itu tidak ada jeleknya. Pasti itu akan menenteramkan hati kita. Kita tidak mampu membolak-balikan hati manusia, meskipun itu anak sendiri, meskipun apalagi istri, kita tidak akan mampu membolak-balikan hati. Lebih-lebih istri, dua dunia yang berbeda, tahu-tahu bertemu, tidak mudah untuk menyesuaikan, tidak mudah. Apalagi masing-masing mempunyai ego luar biasa, lo gue, naudzubillah, semua naudzubillah. Dua dunia berbeda haruslah saling menghargai, mengangkat kebersamaan. Kalaulah mengangkat perbedaan, maka tidak ada damainya sampai nanti. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sekali lagi khotib hanya mengajak kepada para jamaah dan khususnya pada khotib pribadi untuk selalu bertawakal, berpasrah diri kepada Allah, bahwa segala permasalahan yang sedang kita hadapi masih ada solusi. Solusinya ada di tangan Allah. Yang perlu kita waspadai, yang perlu kita tingkatkan hanyalah ketakwaan kita kepada Allah. Sejauh mana ketaatan kita kepada Allah, itu saja. Kalaulah ada error dalam keluarga, pastikan di dalam diri kita ini ada dosa yang masih nyaman kita kerjakan. Kalaulah masih banyak penyakit melanda dalam keluarga kita, pastikan masih ada dosa masih yang nyaman kita kerjakan. Apa solusinya? Bisanya kita pasrahkan pada Allah dengan beristighfar, mohon ampun yang sebanyak-banyaknya. Pasti Allah akan menyelesaikan permasalahan tersebut. Jika Allah menghendaki untuk menyelesaikan kehidupan ini,
Kita yakin dan kita meminta kepada Allah supaya diselesaikan dengan husnul khotimah. Itu cita-cita orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita dimasukkan menjadi orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, dan hanya takwalah yang menjadi bekal kita untuk sowan kepada Allah nanti, dan kemudian mendapatkan rahmatnya Allah yang kemudian diizinkan untuk memasuki surganya yang abadan abada insyaallah. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'na wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karim, malikun barun wa raufur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimuna ash-sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Wa qur rabbi warham wa anta khairur rahimin.